teman-teman, perkenalkan nama saya Sondang Paulina Borusitinjak, NIRM 01 02 20 190 dari kelas BUN 2B, Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tahapan pembibitan kelapa sawit. Oke, untuk lebih selanjutnya simak video aku. Cikidot. Pembibitan merupakan langkah awal penentu keberhasilan usaha pertanian, termasuk dalam budidaya kelapa sawit. Dengan demikian, dari pembibitan yang dilakukan secara benar, akan diperoleh bibit unggul yang siap untuk menunjukkan potensi produksinya. Sebaliknya, kesalahan pembibitan akan berakibat tingginya bibit afkir dan kurang jagurnya bibit yang dihasilkan, sehingga secara total merugikan bagi pekebun. Pada dasarnya dikenal dua sistem pembibitan, yaitu sistem pembibitan tunggal atau single stack system dan sistem pembibitan ganda double stack system. Dalam cara yang pertama, kecambah langsung ditanam di dalam polybag ukuran besar seperti pada cara pembibitan. Cara ini menghemat biaya dan tenaga. Sedangkan sistem pembibitan ganda, penanaman bibit dilakukan sebanyak 2 kali. Tahap pertama disebut pembibitan pendahuluan atau pre-nursery, yaitu kecambah ditanam dengan menggunakan polybag kecil sampai bibit berumur 3 bulan. Kemudian pada tahap kedua, bibit tersebut ditanam ke pembibitan utama yang menggunakan polybag besar selama 9 bulan atau nursery. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada tahap pre-nursery, yang pertama itu adalah persiapan media tanam, yang dimana pre-nursery dapat dilakukan pada bedengan dengan tinggi hingga 35 cm atau bibit ditanam di dalam polybag dengan media tanah yang berasal dari tanah lapisan atas atau topsoil yang sudah dibersihkan. Yang kedua itu adalah proses seleksi kecambah. Bisa kita lihat dari radikula dan perumulannya itu dapat dibedakan dengan jelas. Pucuk berwarna kuning, keputihan, dan bentuk runcing, dan radikula berwarna putih mengarah coklat dan kasar. Yang ketiga adalah penanaman kecambah. Nah, untuk kegiatan pemeliharaannya itu terdiri dari penyiraman, weeding, dan pemupukan. Pre-nursery berlangsung selama 3 bulan dan setelah itu dipindahkan ke nursery. Pada tahap nursery, yang pertama itu adalah kegiatan persiapan media tanam. Seperti halnya dengan pre-nursery, nursery juga menggunakan tanah topsoil. Yang kedua adalah transplanting. Buatlah lubang tanam dengan bertanam di tengah polybag besar, kemudian tanam bibit hasil dari pembibitan awal atau pre-nursery yang pertumbuhannya bagus. Lakukan transplanting pada pagi atau sore hari, agar terhindar dari terik matahari. Pemeliharaan pembibitan pada nursery meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman dapat dilakukan secara konvensional atau menggunakan sistem tube atau sprinkle atau drip sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang tersedia. Pemupukan intervalnya 2 minggu sekali. Dengan jarak tanam yang tepat, sistem penyiraman yang baik, dan pemupukan sekaligus dapat mencegah serangan hama dan penyakit di pembibitan utama.
Setelah berumur 12 bulan, bibit kelapa sawit siap ditanam. Baik, sekian dari saya.